Set, 1, 2, 3, lari. Oke teman-teman, sekarang gue mau sedikit review secara singkat hasil dari video kamera iPhone 17 Pro Max ini. Dimana hasil kamera iPhone 17 Pro Max ini sudah support di flat profile ProRes 10-bit 422. Nanti gue bakalan coba di fiturnya dan kita color grading hasilnya bakalan seperti apa. First impression gue ketika melihat HP ini, wah banget ya. Ya mungkin dari harganya pun cukup mahal, dan kalau dibandingkan dengan iPhone yang sebelumnya, ini udah pasti cakep banget sih hasil videonya. Jadi jangan membanding-bandingkan antara iPhone sebelumnya, karena ini bakalan jauh banget sih hasilnya. Dan yang pasti udah keren lah. Sekarang kita langsung coba aja, oke? Yuk check it out. Set, hilang. Nah, sekarang gue mau nyobain fitur action mode, dimana kamera ini tuh pasti anti shaking banget. Ketika kita dibawa lari itu bakalan stabil banget seperti menggunakan gimbal. Kita langsung cobain aja guys, yuk check it out. 1, 2, 3, lari. Tuh. Sip, balik lagi. Yuk, tadi terus, lari yang cepat terus. Nah teman-teman, kalau misalnya kalian belum tahu ya, si kamera iPhone 17 Pro Max ini sudah bisa kali 8. Gue bakalan tes, jangan di-cut ya. Nah ini gue nge-record pakai 0,5 ya. Dan ini 1 segini, 2, oke, 3, lalu 8. Nih hasilnya kalian bisa lihat sendiri nih ya, hasil dari kamera iPhone 17 Pro Max di kali 8-nya, dan gue bakalan tarik ke 0,5. Gila, keren banget cuy. Pokoknya ini kamera udah paling mantep banget ya. Nah kesimpulannya, kamera iPhone 17 Pro Max ini tuh udah proper banget, dimana sudah support di 10-bit 422, terus juga udah ada action mode-nya. Kalau misalnya kalian malas pakai gimbal, kalau untuk lari-lari kalian bisa pakai kamera iPhone 17 Pro Max ini. Dan harganya ini iPhone 17 Pro Max 256 itu kisaran di 26 jutaan ya. Ada harga pasti ada kualitas. Oke teman-teman, tadi kita udah coba ya iPhone 17 Pro Max hasil videonya ketika di outdoor, dan sekarang gue bakalan mencoba color grading hasil video dari iPhone 17 Pro Max ini. Katanya udah 10-bit 422 ya. Tadi gue udah coba juga menggunakan flat profile, dan di situ tadi gue mencoba merecordnya tuh pakai Blackmagic Cam yang sudah support di flat profile-nya di 4K-nya. Nah sekarang gue bakalan coba nih hasil flat profile-nya di iPhone 17 Pro Max itu ketika di grading itu bakalan maksimal nggak sih di 10-bitnya? Yuk kita langsung coba aja, check it out. Nah biasa di sini kita menggunakan Adobe Premiere Pro ya teman-teman. Kita masukin dulu adjustment layernya, kita ambil footage yang pertama dulu aja. Nah seperti biasa, kita langkah pertama kita convert dulu dari flat profile menjadi
Rek7 Online. Di sini gue pakai lootnya tuh S-Log ya, tapi sama aja lah, kita rubah jadi Rek7 Online. Kita basic correction dulu, kita color correction dulu, kita tentuin dulu warnanya nih supaya tidak terlalu terang dan tidak terlalu gelap. Oke, kita coba lihat hasil 10-bitnya di iPhone 17 Pro Max ini. Nah, seperti ini. Kalian bisa perhatikan aja, lihat hasilnya seperti apa. Ini di bagian highlightnya, coba kita turunin. Masih selamat ya, yang asalnya tuh lumayan over. Nah, ini kita harus perhatikan juga ketika syuting di luar itu, takutnya terlalu over. Oke, kita lihat seperti ini. Oke, ini sudah stabil ya, tidak ada yang terlalu terang dan tidak ada yang terlalu gelap. Oke, sekarang kita color grading di color wheel and match-nya. Apakah enak atau tidak? Ya, harusnya enak banget sih. Ini seperti biasa gue color grading sesuai mood gue dan sesuai karakter gue juga ya. Oke, kita lihat nih highlightnya, kita turunin lagi sedikit, masih aman. Oke, hasilnya bakalan jadi seperti apa? Oke, aman sih. Mantap ya, padat banget warnanya sumpah. Oke, kita lihat ya di sini tuh, ini tajam banget juga nih hasilnya, gila. Sebentar kita rubah lagi, mungkin di bagian curve-nya ya. Bagian hijaunya. Oke, di bagian biru kita mainin lagi. Nah, sesuai kebutuhan kalian aja. Oke, ini merahnya terlalu atas. Oke. Dan di sini mungkin di bagian hue-nya gue bakal rubah hijaunya agak sedikit warm. Balik ke atas, sorry. Nah, seperti ini. Keangkat semua ya, warnanya rubahnya tuh rata gitu. Beda lah seperti mungkin iPhone yang model dulu ya, yang 15 itu masih yang 8-bit. Ini udah 10-bit, seharusnya lebih maksimal ketika gradingannya. Oke, ini udah di color grading hasilnya. Kalian bisa lihat ya. Nah, hasilnya seperti ini nih. Padat, cukup padat banget warnanya sumpah ke bawah. Ini bagian highlightnya sebenarnya tadi agak sedikit over nih. Jadi kita benerin dulu ya. Mungkin karena looknya di berubah Rek7 Online ini gue nggak cocok ini dipakai S-Log. Iya, pakai Sony, harusnya pakai yang 17 tuh S-Log tuh Rek7 Online, sorry. Nah, ini nih segini aja udah cukup sih menurut gue, udah padat banget sih. Nah, ini footage pertama. Coba kita drag and drop aja ke footage kedua. Masih sama ya, karena masih 10-bit juga, dan ini warnanya ngaco sih parah. Gue mau coba pakai loot yang udah gue bikin, apakah cocok atau tidak ya. Coba kita masukin lagi di adjustment layer. Kita mungkin nggak perlu color grading, kita langsung masukin aja loot yang udah gue bikin, yang outdoor cinematic look. Oke, cakep, tinggal cemplungin langsung jadi guys. Kalian nggak perlu setting gimana lagi nih ya, tinggal atur lah. Ini tinggal mungkin highlight terlalu tinggi, white-nya. HDR-nya pun menurut gue ini cakep parah look profile-nya. Gue cemplungin langsung loot gue ini langsung jadi teman-teman. Parah anjir, parah banget ini. Nah, ini log yang udah gue bikin juga sama nih, hasilnya tinggal cemplungin langsung jadi, gak perlu di grading. Padet banget warnanya cuy ya. Coba ini kita delete aja, gue langsung pakai loot yang dari gua. Hasilnya seperti ini. Ini yang
terlalu siang, ini terlalu terang, bisa digerapin. Nah, tadi cahayanya beda karena yang pertama itu footage pertama itu ada cahaya matahari, dan kedua ini agak sedikit mendung. Nah, ini udah mendung, warnanya pun beda ya. Cuman wah anjir, warnanya padat banget cuy. Shit, ini udah fix, keren banget sih hasil di iPhone 17 Pro Max ya. Di hasil flat profile-nya tuh bener-bener cakep sih, parah, juara banget pokoknya. Ya kalau misalnya sendiri hasilnya, ini before-nya, ini after-nya, ini before dan ini after ya. Kalian bisa lihat hasilnya, kalian bisa menyimpulkan sendiri. Dan menurut gua iPhone 17 Pro Max udah jangan diragukan lagi untuk di videonya, kualitas videonya, karena dia udah support 10-bit 422. Jadi hasil warnanya tuh ketika di grading itu luas banget dan bakalan sempurna banget ketika di color gradingnya pas ya. Tentu kalau misal kita syuting di luar atau di indoor juga harus memperhatikan di exposure-nya, karena itu mempengaruhi banget ketika kalian menggunakan low profile. Terus kalau misalnya di record di low profile-nya, kalau misal kita menggunakan di 4K itu harus menggunakan SSD karena dia memakan file yang cukup besar banget ya, memakan memori yang cukup besar banget. Seperti ini yang gua tag ini tuh filenya tuh cuma beberapa detik tapi 700 mega sampai ada yang 400 mega, 600, rata-rata itu cuma 3 detik sampai 600 megaan. Ya, ini ada yang nggak pakai S-Log atau ProRes-nya ya, file ProRes-nya itu sampai 45 mega. Dan ini ada yang paling gede di 800 mega. Jadi kalian tahu lah ya kenapa iPhone 17 Pro Max itu sangat mahal ya, kisaran 20 juta. Itu yang 256-nya, 256 giganya itu ada di 26 jutaan, dan ada yang mungkin di yang lebih dari 2 tera ya, kisaran 40 jutaan. Ya mungkin ada harga, ada kualitas, itu tentu banget. Thanks banget buat teman-teman yang sudah nonton di video kali ini, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Dan mohon maaf jika ada kesalahan kata. Yang belum subscribe, kalian bisa klik dulu tombol subscribe-nya dan klik loncengnya biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari gua. See you next video, bye.